Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bashir dengan tema hadiah dari Allah orang yang selalu membaca zikir. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Akramallahu ta'ala az-zakirin waz-zakirat bikaramatin salas. Memuliakan Allah Ta'ala akan orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kemuliaan yang tiga ini. Memuliakan Allah Ta'ala akan orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kemuliaan yang tiga. Pengertian zikir bukan hanya sebutan la ilaha illallah, tapi pengertian zikir ini secara umum tiap-tiap sesuatu yang diperintahkan Allah lalu kita lakukan dengan niat menjunjung perintah Allah, itulah zikir. Baik itu ucapan lisan atau pandangan mata atau pendengaran telinga atau melangkahnya kaki kita, setiap kita melakukan sesuatu yang diperintah Allah dengan niat menjunjung perintah Allah, itulah zikir. Jadi kada terbatas hanya la ilaha illallah, kada terbatas hanya Allah. Menuntut ilmu agama dengan tujuan karena Allah, zikir. Jadi misalnya dari rumah sampai ke majelis ilmu 3 jam dengan niat menuntut ilmu karena Allah. Selama 3 jam itu dia adalah zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah. Walaupun dalam mobil dia tertidur, walaupun mulutnya tidak berzikir, tetapi gerak tubuhnya seluruhnya itu berzikir karena tujuannya menuntut ilmu, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zakirullah. Seorang istri yang melayani suaminya dengan niat menjunjung perintah Allah, zakirah, perempuan yang berzikir. Mengolahkan baju lakinya, mengautakan nasi, menapasakan baju, itu menjunjung perintah si laki ini karena disuruh Allah, maka itu sekian jam dia beraktivitas, berarti zakirah, perempuan itu berzikir kepada Allah. Asa ada niatnya, asa ada niat, karena sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berzikir itu 3 kemuliaan. Al-ula yang pertama, ja'alahumullahu ta'ala mahallan li dzikrih wa ahala qulubahum idza tawajjaha ilaih summa azaqahum lazzata dzikrih wa aina dzalik laula fadluhu wa karamuhu ta'ala wa a'zim biha min karamah. Yang pertama, Allah menjadikan mereka itu orang yang berzikir tempat untuk zikir. Itu kemuliaan yang pertama, bahwa Allah jadikan orang-orang yang berzikir itu sebagai tempat berzikir, tempat zikrullah. Tubuh manusia yang berzikir itu dijadikan Allah sebagai tempat zikir, tempat zikir. Dan Allah ahlikan hati mereka untuk berhadap kepada Allah. Kemudian Allah rasakan mereka kelezatan zikrullah itu. Dari mana yang demikian itu jikalau tidak ada anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah besarnya kemuliaan yang diberikan Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah, kita berzikir berarti kita dapat hidayah dan taufiknya, makanya kita bisa berzikir. Kalau tidak ada hidayah Allah, tidak ada taufik dari Allah, kita kada akan bisa berzikir. Kada akan bisa berzikir. Walaupun di samping kita, di depan kita orang berzikir, tapi kita kada punya hidayah, kada dapat taufik dari Allah, kita kada akan bisa berzikir itu. Jadi zikir ini sangat tergantung dengan hidayah dan taufik Allah. Dan hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu tidak Allah berikan berdasarkan pertemanan,
tidak berdasarkan hubungan suami istri, tidak Allah berikan dengan sebab keturunan. Mutlak hidayah itu sekehendak Allah kemanapun dia hendak memberinya. Ada yang anak suka menuntut ilmu, suka ibadah, anaknya diberi Allah hidayah. Orang tuanya kada bisa turun mengaji, sembahyang kadang-kadang, anaknya sudah rajin. Yang ini perkara hidayah. Ada yang bini rajin beribadah, yang bini ketujuh ke pengajian, yang laki ketujuh ke gardu. Malam matatai kuring, makan baimba. Ini hidayah. Sebaliknya lah itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Allah mencontohkan orang-orang kafir, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini, itu istri-istri di bawah seorang laki-laki yang salih, yang taat kepada Allah. Khianat keduanya kepada suaminya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a, yang suami sedikit pun tidak berdaya. Sadangnya Nabi Nuh menasihati nang bini ini, tetap bini Nabi Nuh itu kafir. Nabi Lut pun demikian. Sudah macam-macam nasihat diberikan Nabi Lut kepada bini sidin, tetap bini sidin kafir. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, ada berdaya. Nabi Nuh punya anak Kan'an, bagaimana Nabi memberikan nasihat, tapi hidayah ini milik Allah. Jadi kalau orang itu bisa berzikir, ini orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Andai kata Allah kada sayang dengan orang ini, Allah kada beri hidayah dia untuk bisa berzikir kepadanya itu. Para muhibbin rahimakumullah. Perkara harta, perkara kedudukan, innallaha yu'ti man ahab wa man la yuhib. Harta, kedudukan itu Allah berikan kepada orang yang dia cinta dan orang yang tidak dia cinta. Jadi kalau kita dapat harta, kada seberuntung dapat hidayah. Kenapa sebabnya? Karena harta ini Allah berikan cuma-cuma. Orang kafir dapat, orang fasik dapat, orang zalim dapat, orang taat dapat, orang ahli ibadat dapat. Tapi kalau hidayah, la yuhibbu la yu'tiha illa man ahab, Allah tidak memberikan hidayah itu kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi mestinya kita lebih merasa beruntung dapat hidayah daripada mendapat sesuatu duniawi ini. Nah, mestinya demikian. Lebih merasa beruntung kita bisa berzikir daripada kita dapat duit. Kenapa sebabnya? Kan dapat duit itu siapa aja bisa dapat. Pembunuh bisa dapat duit, penzina dapat duit, pemabuk dapat. Tapi kalau berzikir, orang-orangnya yang diberi Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah punya prinsip yang demikian, bahwa aku lebih gembira mendapat hidayah berzikir daripada aku mendapat duniawi, kalau demikian itu prinsip dalam hati kita, itu ada kemungkinan kita akhir kalam la ilaha illallah. Selama kita masih mengagungkan dunia, kita masih merasa beruntung dapat duit 1 juta daripada berzikir, orang ini berat akhir kalamnya zikrullah, akhir kalamnya akan selalu duniawi. Karena semasa hidupnya orang ini merasa keberuntungannya itu mendapat duniawi. Nah, kita dapat duit 1 juta, 10 juta, asa untung. Ketimbang rasa untung kita berzikir. Nah, kalau ini dalam hati kita sampai mati, ini membahayakan iman kita. Mestinya kita lebih untung berzikir, lebih untung dapat hidayah zikir daripada dapat duit itu. Nah, ini yang bisa diharapkan akhir kalam husnul khatimah itu. Orang yang memang sejak mulanya sudah merasa beruntung dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keramat yang pertama itu diberikan Allah kepada orang berzikir, bahwa tubuhnya itu dijadikan tempat zikir oleh Allah. Hatinya dirasakan lezatnya zikir. Di mana yang demikian itu bisa jikalau tidak ada anugerah Allah.
Dan alangkah besarnya ini kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah para ulama, para aulia, tidak ada keberuntungan apapun kalau kita kehilangan Allah. Tidak ada kerugian apapun kalau kita mendapatkan Allah. Nah, itu artinya. Tidak ada keuntungan apapun kalau kita kehilangan Allah. Dapat duit 10 juta, 100 juta, tapi kehilangan zikir, kada ada untungnya. Dapat duit 1 miliar, tapi kehilangan zikir, kada ada untungnya. Tapi kalau kita dapat zikir, hilang duit, sudah keberuntungan yang besar ada di tangan kita. Dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberuntungan apapun bagi orang yang kehilangan Allah. Tidak ada kerugian apapun bagi orang yang mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan ini kada bisa instan langsung, kada bisa langsung, karena mulai kanak-kanak sampai sekarang kita dididik dapat duniawi itu rasa untung. Nah, dapat duniawi rasa untung, mulai lagi halus dididik demikian. Nah, kalau kita kehilangan zikir, kita kada merasa rugi. Itu sudah sekian lama tertanam dalam hati kita. Ketinggalan sembahyang berjamaah, ada merasa rugi. Kehilangan menuntut ilmu, kada ada merasa rugi. Dibanding dengan duit, lebih menang duit. Dapat duit sekian, biar kada mengaji, yang penting dapat duit. Nah, tertanam dalam tubuh kita sedemikian lama prinsip hidup yang demikian itu. Nah, untuk mengubah bahwa zikir itu keberuntungan yang besar, lebih dari keberuntungan apapun, itu perlu waktu yang panjang. Perlu waktu yang panjang. Hanya bisa hati kita ini menyatakan bahwa aku bisa berzikir ini lebih untung daripada dapat apa juga pun, lebih untung dari apa juga pun. Nah, jadi mengubah itu sulit, mengubah demikian itu sulit, karena sudah biasa dapat materi untung, dapat rasa untung. Kehilangan zikir, ketinggalan wirid, ya ada seberapa. Kalau ada merasa rugi, walaupun ada rugi sedikit aja ruginya. Nah, jadi ini yang menyebabkan kita malas untuk zikrullah itu, karena kadang merasa itu keberuntungan. Jadi keberuntungan yang pertama, karamat yang pertama diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu, Allah jadikan tubuhnya tempat berzikir, Allah jadikan hatinya menghadap kepada Allah, Allah rasakan dia lezatnya zikir. Nah, satu itu. As-saniyatu yang kedua, karamat yang kedua, ja'alahumullah ta'ala mazkurin bihi ta'ala. Orang yang berzikir itu Allah jadikan mereka itu disebut, begitu disebut Allah. Jadi orang yang berzikir itu disebut zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah. Jadi namanya itu disandingkan dengan nama Allah. Macam Rasul, Rasulullah. Rasul ini biasa aja, utusan artinya, bisa utusan raja, bisa utusan siapa. Begitu disandingkan dengan Allah, Rasulullah menjadi manusia paling agung, menjadi paling agung. Jakanya Rasul titik umum, utusan siapakah? Tapi karena disandarkan dengan Allah, lalu menjadi luar biasa. Nah, orang yang berzikir disandarkan kepada Allah, zakirullah. Zakir, orang yang mengingat, itu umum. Ingat apakah? Kada ada harganya. Ingat itu, ingat ini. Begitu disandingkan dengan Allah, zakirullah, orang yang mengingat Allah, menjadi satu kemuliaan bagi orang tersebut, karena namanya disandingkan dengan Allah, zakirullah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wazakirina Allah katsiran wazakirat. Laki-laki, perempuan yang zakirullah, yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah nisbahkan, padahal inya kada badaya upaya jikalau kada diberi Allah, kada kawa berzikir kalau kada ada hidayah dan taufik dari Allah. Semuaan sebenarnya Allah, cuma Allah menyebut si fulan itu orang yang berzikir. Nah, si fulan itu orang yang berzikir, padahal semuaan dari Allah. Semuaan, tenaga upayanya dari Allah, hidayahnya dari Allah, taufiknya dari Allah, sehingga bisa mengucap la ilaha illallah. Semuaan dari Allah, tapi Allah menyebut si fulan berzikir kepada Allah. Nah, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu.
Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'a abdi iza huwa zakarani. Ujar Tuhan, aku bersama hambaku apabila dia berzikir kepadaku. Orang yang berzikir kepada Allah itu kadang akan terpisah daripada kalimat zakirullah. Zakirullah kadang terpisah. Jadi orang yang berzikir itu ya Tuhan, dia bersama denganku, bersama-sama denganku. Nah, itu karamat yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir tadi, bahwa kita ini dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, dinisbahkannya. As-salisatu yang ketiga, allati ya'azamul karamat, yang ketiga ini yang paling agung di antara tiga karamat ini. Ja'alahum mazkurin indallahi ta'ala fil mala'il a'la minal malaikatil muqarrabin. Allah jadikan orang-orang yang berzikir baik laki-laki maupun perempuan itu namanya disebut-sebut Allah di tengah-tengah kelompok malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama orang yang berzikir itu jadi perbincangan di kalangan malaikat. Nah, jadi pamandiran di kalangan malaikat, dibicarakan. Nah, membicarakan ini bukan sembarang. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat-malaikat, Fulan lihat itu berzikir, hambaku si Fulan bin Fulan dia berzikir, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemuliaan yang paling agung, bahwa nama kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling agung. Kalau kita menyebut nama Allah biasa aja, dari seorang hamba yang banyak dosa, banyak salah, menyebut Allah biasa. Tapi kalau Allah yang maha segalanya menyebut kita yang hina, ini itu luar biasa. Luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebutnya Allah akan hamba itu sangat besar daripada ibadah apapun yang kita lakukan. Ngaran kita disambat oleh Tuhan di tengah-tengah malaikat tuh, Tuhan malaikat lihat tuh, Fulan bin Fulan yang berzikir kepadaku, Fulan bin Fulan yang berselawat kepadaku, Fulan bin Fulan dia menuntut ilmu, Fulan bin Fulan dia bertasbih kepadaku. Disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Nah, ini karamat yang paling besar di antara tiga karamat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, fa idza zakarani bi nafsihi zakartuhu bi nafsi. Wa in zakarani bi nafsihi zakartuhu bi nafsi, wa in zakarani bil mala zakartuhu bi mala'in khairin minhum. Allah berfirman, jika hamba itu berzikir kepadaku pada dirinya, berzikir surangan, aku sebut-sebut namanya pada diriku, dia Tuhan. Artinya apa? Aku berikan dia ganjaran pahala yang hanya aku mengetahui, tanpa diketahui oleh siapa juga pun. Tapi bila dia berzikir berjamaah, dia berzikir menyebut namaku berjamaah bermajlis, aku pun sebut namanya di majlis yang lebih baik daripada majlis mereka. Allah sebut nama kita, Allah sebut balasan yang akan diberikan kepada kita di tengah-tengah malaikat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tiga ini tiga. Bila kita berzikir kepada Allah, kita diberi Allah tiga kemuliaan.